Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlifri Ananda Putra dengan NIM 23140100077 merupakan seorang mahasiswa yang berasal dari kelas 5 PAID. Berikut merupakan video ujian akhir semester saya di mata kuliah Qiratul Kutub yang diampu oleh Ibu Rahmawati dan Bapak Ifkar Rashid. Selamat menyaksikan. Ya, halo. Waalaikumsalam. Apa? Udah nikah? Oh, kapan nikahnya tuh? Minggu besok? Oh kebetulan udah libur semester nih. Ya, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Teman-teman kok udah pada nikah ya? Ini aku masih sibuk kuliah loh. Mereka udah pada nikah aja. Heran deh. Halo, assalamualaikum. Apa? Temenin kamu besok ke acara nikahan? Kapan itu? Minggu besok? Duh, gimana ya? Kok jadwalnya pada bentrok sih? Besok semua lagi. Bagaimanakah Islam memandang permasalahan yang terjadi apabila ada dua undangan pernikahan yang datang secara bersamaan? Mari kita bahas. Ijtama'ud da'i'an an rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ijtama'a da'i'an fa ajib aqrabahuma baban fa inna aqrabahuma jiwar fa idza sabaqa ahaduhuma fa ajib alladhi sabaq. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Artinya, berkumpulnya dua undangan dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang mengundang kamu dalam waktu yang bersamaan, maka penuhilah undangan yang pintunya lebih dekat dari kamu. Karena yang lebih dekat itu juga lebih dekat hubungan bertetangga. Namun, jika salah satu dari keduanya lebih dahulu mengundang, maka penuhilah undangan yang lebih dahulu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dari hadis tersebut dapat kita mendapatkan pelajaran apabila kita dihadapkan dua undangan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan, maka kita memilih undangan yang datang terlebih dahulu. Apalagi undangan tersebut berdatang dari kerabat maupun tetangga kita yang dekat. Jadi kita harus menolak undangan yang kedua jika undangan tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan. Sepertinya aku nggak bisa deh. Soalnya tadi udah janjian juga mau pergi ke pernikahan teman aku. Ya maaf ya, mungkin next time aja deh. Ya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ra'a munkaran, barang siapa melihat kemungkaran. An Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Namun jika tidak mampu, dengan lisannya. Namun jika tidak mampu juga, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Membuang sampah sembarangan termasuk salah satu kemungkaran. Islam sudah mengajarkan apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Hei, jangan buang sampah sembarangan. Dan jika tidak bisa lagi, maka ingkarilah dengan hatinya. Demikianlah Islam mengajarkan kita untuk mencegah kemungkaran di muka bumi. Wa an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaf'ad ala ma'idati yura'u alaihil khamru. Rawahu
Ahmad wan Nasa'i. Artinya, larangan duduk di atas meja yang ada khamar. Dari Jabir, Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk di meja yang di atasnya diedarkan khamar. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Dalam pesta pernikahan, acara minum khamar tidak bisa dipungkiri merupakan sebuah bentuk dari kemungkaran. Rasulullah bersabda sesuai dengan hadis sebelumnya, bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menjauhi dan menghindari meja-meja yang terdapat khamar di atasnya. Ya, kalau hubungi orang itu baca salam dulu. Kok ngebentak sih? Apa nikah? Hah, pesta miras? Nikah itu nggak boleh ada pesta miras di sana. Alah, nggak mau. Enggak. Bener kayak gitu nggak sih? Wa an Imran ibnu Husain qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ijabah ta'amil fasid. Rawahu Tabrani. Yang artinya, dari Imam bin Husain, Rasulullah melarang menghadiri jamuan makan orang-orang fasik. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis tersebut, bahwasanya Rasulullah melarang orang muslim untuk menghadiri undangan dari orang-orang fasik, karena dikhawatirkan dalam acara pernikahan tersebut adanya kemungkaran-kemungkaran yang diadakan di sana. Wahausilah in kana hunaka muharramun wa qadara ala izalah falyahdur ijabah lid-da'wah wa izalatu lil munkar wa illam yaqdir falyarji'. Intinya, jika di suatu undangan terdapat perbuatan haram dan seseorang mampu menghilangkannya, maka ia boleh hadir untuk memenuhi undangan sekaligus menghilangkan kemungkaran tersebut. Namun jika ia tidak mampu menghilangkannya, maka hendaklah ia meninggalkan tempat tersebut. Dari penjelasan tersebut, apabila di undangan pernikahan tersebut terjadinya suatu hal yang mungkar, maka orang tersebut boleh untuk menolak pernikahan tersebut atau acara tersebut. Nah, namun apabila orang tersebut berusaha dan bisa untuk mencegah perbuatan mungkar yang terjadi di pesta pernikahan tersebut, maka diperbolehkan untuk mencegahnya. Ma yajuzu lid-dhaif wa ya'kulu ad-dhaifu mimma qaddima lahu bila lafzi iktifa'a bil qadinah urfiyah. Na'am, in kana yantaziru hudura ghairihi fala ya'kulu illa bi'idni lafza aw bihuduril ghair li'iqtida'il qarinah adamal akli biduni dhalika fala yatadarrafu fihi illa bi'akl li'annahu al-ma'dunu fihi ghurfah fala yat'imu sa'ila wala hirra illa in alima ridha maliki bi qala la yajillu malum ri'im muslim illa bi tibi nafsi minhu. Rawahu Abu Dawud. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh tamu. Yang pertama, seorang tamu boleh memakan makanan yang disajikan kepadanya tanpa izin lisan, karena sudah cukup dengan isyarat kebiasaan masyarakat atau uruf. Namun, jika tuan rumah masih menunggu kedatangan yang lain, maka tamu tidak boleh makan kecuali dengan izin secara lisan dari tuan rumah, atau setelah orang yang ditunggu tersebut hadir. Hal ini karena kebiasaan menunjukkan bahwa tidak boleh makan sebelum itu. Dan tamu tidak boleh memperlakukan makanan tersebut selain untuk dimakan, misalnya dibawa pulang atau memberikannya kepada orang lain. Hal itu karena yang diizinkan menurut kebiasaan hanyalah makan, maka tamu tidak boleh memberikan makanan tersebut kepada pengemis atau kucing, kecuali jika ia telah mengetahui bahwa pemilik makanan merelakannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Hadis riwayat Abu Dawud.
hal-hal yang boleh dilakukan oleh tamu saat pernikahan atau acara pernikahan. Sejatinya tamu boleh makan tanpa minta izin kepada pemilik walimah karena berdasarkan kepada kebiasaan masyarakat. Namun tamu tidak boleh langsung makan apabila pemilik walimah terlebih dahulu menunggu seorang tamu yang belum datang. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian makanan yang disajikan tidak boleh diberikan kepada pengemis ataupun kepada kucing jalanan. Kemudian hal ini merujuk kepada hadis Nabi bahwasanya sesuatu yang tidak didasarkan kepada kerelaan hati dari pemilik walimah itu adalah haram. Jadi hati-hati dalam memakan makanan yang ada di walimah. Demikianlah penjelasan dari saya Azlifri Ananda Putra terkait dengan video tentang adab-adab yang harus dilakukan saat menerima undangan dalam Walimatul Arsy. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.